Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat pagi. Dulu saya pernah berangkatkan mungkin 100-200 anak ke seminari menengah di Pematang Siantar. Lalu pulang dari sana ditanya kepada mereka, bagaimana pengalamanmu selama di sana? Menyenangkan. Lalu bagaimana dengan kakak-kakak di sana? Wah, kakak-kakak baik semua, ngajak kami main. Lalu bagaimana? Kamu mau jadi pastor tidak? Ah, tidak. Kami mau jadi prater. Dia tidak tahu kalau prater calon pastor. Jadi karena itu, saya rasa baik juga kita mendengarkan kesaksian dari prater Yandris lah ya. Maka silakan prater. Saya rasa lebih tua umurnya dari saya. Prater Yandris akan menceritakan bagaimana jalan panggilannya. Mudah-mudahan kita menemukan sesuatu yang menarik dari pengalamannya. Terima kasih Pastor Bobi atas waktunya. Saya senang di sini melihat adik-adik yang mengenakan jubah pastor, jubah suster. Semoga ini bisa menjadi penerus dari Pastor Bobi yang sudah sepuh, Gero. Umurnya lebih tua daripada saya, jadi dia sudah sepuh. Bapak, Ibu, dan adik-adik, nama saya adalah Frater Yandis. Saya dari Seminari Tinggi Fermentum. Bersama teman saya di sini ada Frater Leo dan Frater Herbin. Frater Herbin adalah putra dari Paroki Cicadas. Mungkin nanti teman-teman ada yang meneruskan seperti Frater Leo. Saya masuk frater tapi sebelumnya adalah dokter. Banyak yang bertanya kepada saya, frater, mengapa sudah menjadi dokter kok mau masuk seminari? Banyak yang bilang saya mungkin pelarian dari dunia luar yang stres masuk pelarian ke dalam seminari. Ternyata bukan seperti itu. Saya berasal dari keluarga yang hancur secara iman. Mengapa? Papa saya sebelum menikah adalah seorang Katolik, namun menjadi Islam karena menikah dengan ibu saya yang Islam. Jadi pernikahan mereka secara Islam. Mereka menikah tahun 1975, sehingga setelah menikah Papa tidak ke gereja, Papa tidak sambut komuni. Karena tidak sreg dengan iman Islam, Papa pindah ke gereja Protestan, berbagai denominasi, termasuk gereja Pantekosta. Tapi akhirnya setelah beberapa tahun, Papa juga tidak sreg, Papa kembali ke gereja Katolik. Tetapi Mama, ibu saya merasa dikhianati. Janjinya menikah secara Islam, akhirnya kok kembali ke gereja Katolik. Mama sakit hati, Mama dendam. Mama tidak pernah mau pernikahannya diberkati di gereja Katolik. Mama ingin Papa meninggal dalam keadaan berdosa berat, dalam keadaan tidak sambut komuni sampai Papa meninggal. Mama begitu dendam, Mama begitu sakit hati. Dalam situasi keluarga yang demikianlah saya lahir. Keluarga yang hancur secara iman. Papa tidak sambut komuni itu dari tahun 75 sampai tahun 2015. Berapa tahun berarti ya? 40 tahun. Setelah saya lahir, adik-adik saya lahir, Papa selalu mengantarkan saya ke gereja setiap hari Minggu. Tetapi Papa tidak sambut komuni. Saat saya dibaptis umur 10 tahun, saya terima komuni, tetapi Papa tetap setia mengantarkan saya di gereja, tapi tidak sambut komuni. Betapa hancur hati Bapak saya, karena sering ada umat yang bertanya, Bapak kenapa tidak sambut komuni? Rasa bersalah, rasa berdosa kepada gereja Katolik. Nah, dalam kondisi demikian,
seperti teman-teman Miss Dinar di depan sini, kelas 3 SMP saya masuk menjadi Miss Dinar. Ketika itu saya didampingi oleh Frater Yos Bintoro, sekarang sudah menjadi Romo TNI AU di Jakarta. Lalu saya mendengar khotbah seorang pastor yang berkata bahwa gereja Katolik kekurangan imam. Pada saat itu hati saya langsung terpanggil, tergerak untuk menjadi seorang imam. Setelah lulus kelas 3 SMP, saya meminta izin kepada orang tua. Pak, Ma, saya izin setelah tamat SMP saya mau masuk seminari menengah Wacana Bakti. Permintaan saya ditolak karena Papa Tionghoa, saya anak laki-laki sendiri di keluarga dan Mama masih Islam, jelas ditolak. Ya sudah, saya masuk ke SMA Canisius di Jakarta. Setelah tamat SMA, saya juga meminta izin kepada orang tua. Pak, Ma, saya izin masuk seminari, tidak boleh. Ya sudah, karena tidak boleh, saya lanjut ke Fakultas Kedokteran Atmajaya Jakarta. Ketika itu saya dibimbing oleh Romo Susilo Wijoyo Projo. Setelah tamat Fakultas Kedokteran Atmajaya Jakarta, saya minta izin lagi kepada orang tua. Pak, Ma, boleh nggak saya masuk seminari? Tidak boleh. Ya sudah, akhirnya saya berangkat dokter PTT ke Pulau Sumba selama 1,5 tahun. Setelah selesai dokter PTT, saya minta izin lagi kepada orang tua. Tetap tidak boleh. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar spesialis anak di Filipina. Setiap tahun ketika liburan pulang ke Indonesia, saya izin ke orang tua. Pak, Ma, saya izin setelah dokter spesialis anak selesai, saya mau masuk seminari. Tidak boleh. Dalam keadaan selalu ditolak, saya berpikir apakah Tuhan memanggil saya. Akhirnya ketika saya tingkat 3 pada waktu belajar spesialis anak, saya merasa jatuh cinta kepada seorang perempuan, adik kelas saya yang juga adalah dokter anak. Tapi dalam hati saya masih ada rasa panggilan, sehingga saya melakukan novena selama 9 hari. Mengapa? Karena saya tidak mau pacaran kalau nanti akhirnya ujung-ujungnya putus karena saya masuk seminari, karena itu akan menyakiti perempuan tersebut. Saya novena 9 hari, tetapi saya meminta tanda, tetapi tanda yang saya minta tidak diberikan, sehingga saya berkesimpulan bahwa Tuhan tidak memanggil saya. Ya sudah, saya akhirnya berpacaran selama 3 tahun. Setelah pacaran 3 tahun, saya bertunangan selama 2 tahun. Jadi totalnya sudah 5 tahun. Bertunangan itu saya sudah melamar 2 keluarga. Sudah merencanakan di gereja mana, sudah merencanakan sama romo siapa, sudah merencanakan siapa saja yang diundang. Sudah tukar cincin tunangan. Saya juga sudah melakukan kursus persiapan pernikahan. Sertifikatnya masih saya simpan. Cincin tunangannya masih saya simpan. Setelah kembali dari Filipina, saya adaptasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Rencananya setelah selesai adaptasi, saya ingin menikah. 1 tahun sebelum selesai adaptasi, tanda yang saya minta sebelum saya menyatakan cinta kepada tunangan saya ini diberikan oleh Tuhan. Dalam keadaan tersebut saya terguncang. Saya marah kepada Tuhan, marah sejadi-jadinya. Saya protes kepada Tuhan, mengapa tanda yang saya minta justru baru diberikan ketika saya sudah hampir menikah. Saya protes kepada Tuhan, Tuhan, saya protes kepadamu, saya marah kepadamu, tapi saya meminta 2 syarat lagi. Kalau syarat ini dipenuhi, saya akan masuk seminari. Syarat pertama adalah, yang bagi saya sangat mustahil untuk dipenuhi adalah, saya ingin mama saya yang Islam percaya kepada Yesus. Saya ingin mama saya dibaptis secara Katolik. Saya ingin mama bersedia pernikahannya diberkati di gereja Katolik agar papa dapat sambut komuni kembali dan meninggal secara damai.
Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan, saya masih ada utang sebesar 200 juta kepada Eka Hospital di BSD. Karena untuk biaya adaptasi di Hasan Sadikin, saya meminjam dari Eka Hospital 200 juta dengan kontrak kerja 2N plus 1, berarti 5 tahun. Atau kalau batal, harus mengembalikan uang senilai 5N. 5 kali 200 juta berarti 1 miliar. Saya minta tolong Tuhan, ini diselesaikan. Akhirnya pada bulan September 2014, saya ditelepon oleh HRD Eka Hospital bahwa utang saya diputihkan, dihapus. Saya tidak harus ikatan kerja dengan Eka Hospital, saya tidak harus membayar ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah. Diputihkan hanya lisan tanpa surat tertulis. Syarat yang kedua, pada sekitar bulan November 2015, akhirnya mama saya masuk menjadi katekumen Katolik. Setahun kemudian dibaptis di Gereja Santa Ana, Duren Sawit oleh Romo Widian Moko SJ. Dan akhirnya mama juga mau pernikahannya diberkati di Gereja Katolik. Akhirnya setelah 40 tahun, papa saya bisa menyambut komuni kembali. Setelah 2 permintaan ini terpenuhi, akhirnya saya berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku, jadilah kehendak-Mu. Akhirnya saya bersama keluarga kembali ke Filipina, bertemu dengan keluarga tunangan, dan akhirnya saya meminta maaf kepadanya, saya tidak bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pada waktu itu saya menemuinya juga di depan gereja. Di dalam gerejanya mereka ada pasangan yang sedang menikah, jadi mereka gembira. Di luar gereja itu cincin tunangan dikembalikan kepada saya dan tunangan menangis. Papa saya meninggal tahun 2021, jadi 2 tahun lalu, dalam keadaan bahagia sudah sambut komuni kembali. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah hanya setitik air di dalam samudera yang luas, karena banyak teman-teman di sini, romo, frater dan suster yang juga memiliki panggilan yang unik. Bagi saya panggilan itu adalah misteri. Kalau kita dipanggil kemanapun, Tuhan akan mencari dan menangkap. Dan kalau itu kehendak Tuhan, seberapa kuatnya orang tua menahan, akan dilepaskan juga oleh orang tua. Bahkan keluarga kita juga akan diberkati. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Brother Yakin. Jadi ada 2 hal. Yang pertama tadi, kalau sudah diikat oleh Tuhan, mau kemanapun kita lari, pasti akan ditarik kembali. Bahkan sampai pada titik-titik terakhir. Sudah mau kawin, tetap dipanggil juga supaya jadi pastor. Lalu yang kedua, banyak anak kalau ditanya, kamu mau jadi pastor nggak? Enggak, tante, saya mau jadi arsitek. Oh, enggak pastor, saya mau jadi pilot. Oh enggak, saya mau jadi tentara, saya mau jadi polisi. Mereka membuktikan bahwa walaupun dia dokter anak, toh bisa juga jadi pastor. Suster kemarin yang datang, Suster Miriam, itu juga seorang arsitek sebetulnya, toh juga menjadi suster. Karena jadi pastor atau jadi suster itu bukan soal profesi, tapi soal panggilan hidup. Dan bahkan tadi yang disebut pendamping misinar, Pastor Yos Bintoro, itu sekarang pangkatnya kolonel di Tentara Angkatan Udara. Jadi silakan mau jadi apa pun, tapi ingat, pasti nanti jadi pastor. Kita hening sejenak.